Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga yang melihat video kali ini dalam keadaan baik-baik saja, sehat, ceria, dan jangan lupa untuk berbahagia. Karena kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku, maka kita semua harus bahagia untuk menjalani kehidupan yang kejam ini. Oke lah teman-teman semua, kali ini saya Rizal Fahmi dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Surabaya. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas yang berjudul Kesehatan Bank dan Kerahasiaan Bank. Adapun nama-nama kelompok kami di sini ada 5 orang. Yang pertama ada Muhammad Febri, yang kedua ada Rafli Altaf, yang ketiga ada saya sendiri Rizal Fahmi, dan yang keempat ada Muhammad Yusril Iza, dan yang terakhir ada Willy Christian. Baik teman-teman, kita masuk ke pokok pembahasan. Apa saja sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Di sini ada 8 poin yang akan kita bahas. Saya akan bacakan ya. Yang pertama itu ada definisi kesehatan bank dan kerahasiaan bank. Yang kedua ada tingkat kesehatan melalui beberapa indikator. Yang ketiga ada kesehatan bank menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang keempat ada kriteria bank dikatakan sehat. Yang kelima ada aturan pengawasan kesehatan bank. Dan yang keenam ada tujuan penerapan kerahasiaan bank. Dan yang ketujuh ada prinsip kerahasiaan bank. Dan yang terakhir ada undang-undang kerahasiaan bank. Marilah kita masuk ke pokok pembahasan pertama, yaitu ada definisi kesehatan bank dan kerahasiaan bank. Kesehatan bank digunakan untuk mencari tahu apakah suatu bank selama ini aktivitas bank sudah sesuai dengan regulasi yang ada atau belum. Ya, jadi di sini sebelum kita lebih jauh mengenai kesehatan bank, alangkah baiknya kita tahu apa itu pengertian kesehatan bank. Kesehatan bank itu adalah sebuah kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kegiatan tersebut antara lain yaitu kemampuan menghimpun dana, kemampuan mengelola dana. Sedangkan pengertian rahasia bank sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Apabila dalam suatu bank itu ada pelanggaran yang dimana membocorkan rahasia nasabahnya, adapun sanksi yang ada dalam pasal 47 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Oke lah teman-teman semua, setelah kita mengetahui pengertian kesehatan bank dan kerahasiaan bank, selanjutnya pada poin kedua akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Kepadanya disilahkan. Tingkat kesehatan bank melalui beberapa indikator. Penilaian tingkat kesehatan bank baik secara individual maupun konsolidasi menggunakan 4 faktor, yaitu 1. Profil risiko risk profile, 2. Good corporate governance atau GCG, 3. Rentabilitas atau earnings, 4. Permodalan atau kapital. 1. Profil risiko atau risk profile adalah penilaian terhadap risiko intern serta kualitas penerapan manajemen risiko dalam perjalanan operasional bank. Penilaian risiko ini dapat dilihat lebih detail mencakup risiko kredit,
risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan, serta risiko reputasi. Kedelapan penilaian risiko ini seluruhnya berkaitan dengan kegiatan operasional bank. 2. Good Corporate Governance atau GCG, yaitu penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip GCG dengan pendekatan RGEC atau Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital, yang didasarkan pada 3 aspek utama, yakni governance struktur, governance proses, serta governance output. Berikut penjelasannya. Governance struktur mencakup pelaksanaan tugas serta tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Governance proses mencakup fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern serta ekstern, penerapan manajemen risiko, penyediaan dana, serta rencana strategis bank. Governance output mencakup transparansi kondisi keuangan serta non-keuangan dan penerapan GCG yang sesuai prinsip transparansi, accountability, responsibility, independent, serta fairness atau tarif. Rentabilitas atau earning adalah penilaian terhadap kinerja rentabilitas sumbernya serta sustainability earning bank. 4. Permodalan atau kapital adalah penilaian faktor pemodalan meliputi tingkat kecukupan dan pengelolaan modal. Kesehatan bank menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK-03/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1 yaitu dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan 1. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Yang kedua, direksi. A. Bagi bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. B. Bagi bank berbentuk badan hukum. Poin 1. Perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Yang kedua, perusahaan daerah adalah direksi pada bank yang belum berubah bentuk menjadi perseroan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Yang poin C, bagi bank berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang D, bagi bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang. Yang ketiga, Dewan Komisaris. Yang poin A, bagi bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Poin B, bagi bank berbentuk badan hukum. 1. Perusahaan umum daerah adalah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Yang kedua, perusahaan perseroan daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Yang ketiga, perusahaan daerah adalah pengawas pada bank yang belum berubah bentuk menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Poin C, bagi bank berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang D, bagi bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Yang keempat, tingkat kesehatan bank adalah hasil penelitian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Yang poin 5, peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Yang poin 6, perusahaan anak cabang adalah perusahaan yang dimiliki dan atau dikendalikan oleh bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak bank. Yang ketujuh, pengendalian adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerisasi keuangan. Pasal 2 ayat 1, bank wajib memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dan melaksanakan kegiatan usaha. Ayat 2, dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha bank, direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau langkah yang diperlukan untuk memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pada ayat 3, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating, baik secara individu maupun secara konsolidasi. Pada ayat keempat, hasil penilaian sendiri self-assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 yang telah mendapat persetujuan dari direksi wajib disampaikan kepada dewan komisaris. Pada ayat 3, bank wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat keempat kepada otoritas jasa keuangan, yaitu antara lain pada poin A, untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara individu paling lambat pada 13 Juli, untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni, dan tanggal 31 Januari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Dan B, untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi paling lambat tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni, dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Pada ayat ke-6, apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 5 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan atau hari libur, hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank disampaikan pada hari kerja berikutnya. Pada pasal 3 ayat 1, bank wajib melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 3. Pada ayat 2, penilaian sendiri tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. Pada ayat ketiga, bank wajib melakukan pengkinian penilaian tersendiri tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Berikutnya pada pasal 4 ayat 1, otoritas jasa keuangan melakukan penilaian tingkat kesehatan bank setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. Pada ayat kedua, otoritas jasa keuangan melakukan penilaian tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pada ayat 3, penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat kedua. Kriteria bank dikatakan sehat. Secara sederhana, kriteria bank yang dikatakan sehat adalah: 1. Bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat. Yang kedua, dapat menjalankan fungsi intermediasi. 3. Dapat menjaga dan memelihara lalu lintas pembayaran. 4. Serta dapat mendukung aktivitas kegiatan moneter. Aturan pengawasan kesehatan bank. Bank wajib memelihara atau mengawasi tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu 1. Kecukupan modal, 2. Kualitas aset, 3. Kualitas manajemen, 3. Likuiditas, 4. Data likuiditas, 5. Solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tujuan penerapan kesehatan bank. Penilaian kesehatan bank bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup, sehat, kurang sehat, dan tidak sehat, sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatannya maupun operasionalnya, maupun ini dilakukan dalam suatu periode. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat. Penilaian ini juga dilakukan dengan rasio laba terhadap total aset (ROIA). B. Perbandingan biaya operasi dengan pendapatan operasi (PUPU). Prinsip kerahasiaan bank. Prinsip kerahasiaan bank atau bank secrecy law adalah salah satu prinsip dalam hukum perbankan di mana bank wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanan nasabah. Apabila pihak bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan prinsip rahasia bank akan dikenakan sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi perdata. Undang-Undang Kesehatan Bank. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah mencantumkan aturan tentang rahasia bank. Definisi rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Aturan mengenai rahasia bank ini kemudian diubah seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Penjelasan pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Penjelasan pasal 40 adalah apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Oke, gimana nih rasanya setelah mendengarkan menonton video presentasi kelompok 3 pada kali ini? Apakah kalian paham atau belum? Jika dalam saya kami presentasi kurang jelas memaparkannya, kurang jelas dalam berkata-kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga berterima kasih kepada kalian yang sudah menonton video kali ini. Semoga kalian selalu mendapatkan apa yang kalian pelajari, dan kami juga meminta kritik dan saran supaya kita juga belajar agar lebih baik dari video kali ini. Oke, kami dari kelompok 3 mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.